Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi penting nih guys. Cerita ini hanya fiktif dan imajinasi belaka. Kalau ada kesamaan nama, karakter, dan lain-lain bukan maksud menyinggung loh. Hanya kebetulan saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya dulu ya guys ya. Sok Imajinasi cerita misteri karya Hobinya si Papi mempersembahkan bakso kepala manusia. Diceritakan di sebuah desa terdapat seorang wanita yang berwajah cantik. Maaf mbak, bukan mbaknya nih, maaf banget. Permisi ya mbak ya, jangan sedih. Lah, yang ini gak salah tuh. Aduh, mendingan yang tadi kayaknya. Tapi ya udahlah, lanjut. Parasnya yang cantik membuat pria di segala usia mengaguminya. Dari yang muda, yang tua. Ya, yang ini siapa ya? Ganteng juga. Gadis cantik itu bernama Nining. Namun di balik parasnya yang cantik tersimpan sifat buruk dalam hati Nining. Nining merupakan wanita yang pemarah, tak ramah, mawadah, dan warohmah. Salah. Suatu ketika Nining makan bakso di tempat biasa Nining makan. Ketika sedang asik menikmati bakso favoritnya, Nining sangat terkejut. Ternyata ada sehelai bulu dan rambut dari tubuhnya. Ia lalu menerkam-menerjang segala yang ada. Jadi ada sehelai rambut di dalam bakso yang Nining makan. Nining pun murka dan memanggil mas penjual baksonya. Woi, sini lu. Itu mah Nanang, bukan Nining. Tapi ya sudahlah, lanjut aja lah. Mas penjual bakso pun lalu bergegas untuk menghampiri Nining. Dengan perasaan takut, resah, gelisah yang kini kurasakan adalah sia boy, nyanyi lagi boy. Dengan perasaan takut dan resah, mas penjual bakso ini mulai mendekati Nining. Setelah tepat berada di depan Nining, Nining pun langsung menyemburkan api amarah kepada si penjual bakso. Si mas mencoba bertanya kepada Nining. Maaf mbak, ada apa ya? Kok mbaknya marah-marah? Dan Nining pun menjawab dengan gaya bicara yang sangat menyebalkan. Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Lo dagang yang bener apa? Masa bakso gua ada rambutnya? Si masnya merasa sangat bersalah dan mencoba untuk meminta maaf kepada Nining. Aduh, maaf ya mbak ya. Saya nggak tahu kalau ada rambutnya mbak. Saya ganti dengan yang baru ya mbak. Namun tak semudah itu Pulgoso untuk meminta maaf kepada Nining. Nining pun terus saja mencaci maki si mas penjual bakso. Kagak mau gue. Selera makan gue udah hilang gara-gara rambut di bakso lo. Si masnya masih dengan rasa menyesal menawarkan solusi kedua untuk Nining. Ya udah deh mbak, baksonya gak usah dibayar deh. Atau gimana kalau saya aja yang bayar mbaknya sebagai ganti rugi, gimana mbak? Nining makin angkuh. Halo, gua itu orang kaya. Kalau gua mau, gue bayarin warung bakso lo. Si mas bakso mulai bingung nih. Terus saya harus gimana dong mbak? Kata si mas bakso. Nining malah balik nanya. Harusnya gue yang tanya lo. Gue harus gimana? Oh jadi mbaknya nanya saya mbak harus gimana nih? Ya iyalah, si mbaknya pun menjawab seperti itu. Dan si mas bakso pun menjawab lagi nih. Gampang itu mah mbak. Mbaknya malah marah-marah nih. Gampang gimana maksud lo? Coba harus gimana gue?
Masnya menjawab dengan kalimat yang sangat di luar nalar dan membuat Nining makin ngamuk. Harusnya mbaknya bersyukur, Mbak. Wah, 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 bisa-bisanya loh ye. Udah salah nasihatin orang lagi. Coba, apa yang harus gue syukurin dengan bakso yang jorok ini? Dengan santainya si Mas ini menjawab, ya bersyukurlah Mbak, di mangkok mbaknya cuman ada sehelai rambut. No, di sebelah Mbak, di mangkoknya bukan cuma rambut Mbak, masih ada palanya tuh. Mana palanya serem lagi. Mbaknya langsung kaget dan merasa sangat takut. Ih, Masnya takut, sini. Setelah melihat bakso kepala manusia, Mbak yang pemarah itu berubah drastis. Sekarang dia sangat manja dan ingin selalu dekat dengan Mas penjual bakso. Ih, Mas, tolong atu takut. Sini dekat atu dan dadu. Tamat. Cerita tadi hanya bohong belaka ya guys ya. Hanya sebuah imajinasi yang tercurah di dalam sebuah karya seni. Tapi di balik cerita yang tak berarti ini tersimpan makna yang sangat mendalam kalau kita bisa menggali. Yuk mari kita gali apa makna yang tersirat dalam cerita di atas ya guys ya. Langsung saja. Jadi sehelai rambut di dalam cerita yang tadi kita dengarkan itu mengibaratkan tentang suatu masalah yang sangat kecil. Jadi ketika kita menghadapi masalah yang kecil, janganlah kita sekali-kali menggunakan emosi kita, ego kita dan amarah kita, tapi hadapilah masalah itu dengan penuh rasa syukur dan sabar. Karena di saat kita sedang menghadapi masalah yang sekecil itu, di waktu yang sama ada orang lain yang sedang menghadapi masalah yang jauh lebih besar daripada masalah yang kita miliki. Jadi mari yuk kita belajar untuk menghadapi masalah dengan syukur, senyum, dan sabar. Dan terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga bisa menghibur dan semoga bisa menjadi bahan belajar untuk menghadapi kehidupan di masa kini ya guys ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.